Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Saraf. Saya sendiri bernama Santi Wardila dan teman saya bernama Sanimah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu kombinasi sinyal listrik dan kimiawi yang dapat membuat sel-sel atau neuron mampu berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Sistem saraf bisa juga kita artikan dengan bisa menyampaikan rangsangan secara tepat dari reseptor yang akan dideteksi dan direspon oleh tubuh kita sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi dari sistem saraf. Nah, secara umum, sistem saraf memiliki 3 fungsi yang saling tumpang tindih, yaitu yang pertama ada input sensoris, yang kedua ada integrasi, dan yang ketiga ada output motoris. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada input. Input ialah penghantaran suatu konduksi sinyal dari reseptor sensoris, misalnya sel-sel pendeteksi cahaya di mata ke pusat integrasi. Nah, yang kedua ada integrasi, yaitu proses penerjemah informasi yang berasal dari stimulasi reseptor sensoris dan oleh lingkungannya, kemudian dihubungkan dengan respon yang sesuai. Yang ketiga ada output motorik, adalah penghantar sinyal dari pusat integrasi, yaitu sistem saraf pusat, ke sel-sel efektor, sel-sel otot atau sel-sel yang mengkualifikasikan respon tubuh terhadap stimulus tersebut. Nah, yang ketiga ada perbandingan sistem pada saraf vertebrata, ada pada reptil, aves, mamalia, Pisces, dan amfibi. Nah, sistem saraf pada reptil, yang pertama ada otak, terdiri dari otak besar, otak tengah, otak kecil, dan juga jembatan farol dan sumsum dan sumsum. Reptil memiliki lobus ovarius yang panjang sehingga reptil memiliki penciuman yang tajam. Lobus opticul yang berada di tengah menyebabkan lobus opticulus mendesak oleh otak besar sehingga reptil kurang baik dalam penglihatannya. Yang kedua, pada reptil terdapat sumsum tulang belakang, terbagi menjadi 2. Yang pertama pada penampang. Pada penampang ini berbentuk melintang pada sumsum tulang belakang, dibagi menjadi 3 bagian seperti sayap yang terbagi atas sayap atas disebut tanduk dorsal dan sayap bawah disebut tanduk ventral. Impuls sensori dari reseptor dihantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motorik keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Nah, yang kedua pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf punggung yang akan menerima impuls dari sel saraf sensorik dan akan menghantarkannya ke saraf motorik. Pada bagian putih terdapat serabut asosiasi atau kumpulan serabut saraf berbentuk saraf atau urat saraf. Urat saraf ini yang membawa impuls yang berupa perintah dari otak merupakan saluran descendent. Nah, yang kedua pada sistem saraf pada aves. Sistem saraf pada aves berhubungan dengan alat indera yang digunakan pada aves dinamakan alat indera yang memiliki ciri khas atau perbedaan yang meliputi indera penglihatan, indera peraba, indera pendengaran, dan indera pengecap. Burung atau aves merupakan hewan yang aktif yang banyak melakukan pergerakan serta memiliki keseimbangan yang bagus, terutama pada saat ia terbang. Beberapa burung memiliki ketajaman penglihatan yang bagus. Karena itu, pusat koordinasi gerak dan keseimbangan burung berkembang baik. Hal ini dapat terlihat dari adanya
Lekukan-lekukan pada otak kecil burung seluruh kegiatan dan aktivitas tubuh diatur oleh saraf pusat berupa otak dan susum tulang belakang. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Sanimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanimah. Saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada amfibi. Sistem saraf amfibi. Yang pertama, mekanisme pengantar impuls. Apa itu impuls? Impuls adalah rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Selanjutnya, impuls dapat dihantarkan melalui beberapa cara, di antaranya melalui sel saraf dan sinapsis. Yang pertama, penghantaran impuls melalui sel saraf. Yang kedua, penghantaran impuls melalui sinapsis, yaitu titik tentu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lainnya, dinamakan dengan sinapsis. Selanjutnya, sistem saraf mamalia. Sistem saraf mamalia terdiri atas dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat adalah otak dan spinal atau sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf perifer berdasarkan lokasi dibedakan menjadi sistem saraf perifer menjadi saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial adalah 12 pasang saraf yang mencuat dari otak, sedangkan saraf spinal mencuat dari sumsum tulang belakang. Selanjutnya, berdasarkan kerjanya dibedakan menjadi saraf somatik dan saraf otonom. Saraf somatik adalah sistem motorik yang semua sistem saraf ke otot. Saraf otonom adalah sistem saraf yang mewakili persarapan motorik dari otot polos, otot jantung, dan sel-sel kelenjar. Selanjutnya ada sistem saraf pada Pisces. Sistem saraf pada Pisces yang pertama ada mekanisme. Ikan menerima rangsang dari lingkungannya melalui organ perasa. Rangsangan tersebut selanjutnya diteruskan dalam bentuk impuls ke otak. Respon yang diberikan oleh otak dimanifestasikan dalam bentuk tingkah laku. Sel-sel saraf mulai berkembang sejak permulaan stadia embrio dan berasal dari lapisan germinal terluar atau ektoderm. Selanjutnya ada bagian-bagian. Yang pertama, sistem saraf pusat atau sistema nervorum central, disusun oleh otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang medulla spinalis. Otak pada embrio terdiri atas 3 bagian. Otak pada embrio terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada depan, prosencephalon, bagian tengah, dan bagian belakang. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi pada Pisces. Saraf kranial. Dari otak terdapat 11 saraf otak atau nervi cerebralis yang menyebar ke organ-organ sensori tertentu. Selanjutnya saraf spinal merupakan suatu tabung, tetapi alur pusatnya central canal berdiameter kecil dibandingkan dengan dindingnya. Mungkin hanya ini dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.